warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif Umida selaku pengasuh pondok pesantren SPKM Lari Bang Hanif Hidayah serta Mas Awam, Mas Amik Nizar, Ningri, dan semuanya. Dan kedua orang tua saya ada di rumah, semoga sehat selalu, saudara lindungan Allah, keluarga saya, saudara-saudara saya dan seluruhnya. Dan tak lupa para jajaran pengurus dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Oke, pada malam hari ini kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran dari fikih tentang sujud syukur. Jadi pengertian dari sujud syukur itu ketika dia itu memuji Allah ketika dia telah mendapatkan kenikmatan atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita, seperti itu. Jadi hukum dari sujud syukur ini dia itu sunnah. Jadi telah dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. Jadi di sini intisari dari artinya tuh Ibrahim itu ketika dia itu Allah telah memberikan nikmat, maka ketika misalnya Allah ya, ketika Allah telah memberikan nikmat kepadamu, maka hendaklah kalian tuh bersyukur. Makanya itu tuh dengan entah bersyukurnya dengan cara mengucapkan hamdalah atau dengan sujud syukur itu. Tapi ketika kami tuh mengingkarinya, maka jadilah kami termasuk orang-orang berdosa. Intisarinya artinya seperti itu. Dan di sini juga ada hadis-hadisnya. Dari yang pertama ada hadis riwayat Baihaqi dan hadis riwayat Hakim. Oke. Selanjutnya mengenai tentang cara. Jadi cara-cara ketika kita tuh bersujud syukur. Caranya sujud syukur itu yang pertama niat. Jadi kita niat karena Allah ya, niat kita sujud. Dan kemudian takbiratul ihram, kemudian kita sujud. Kita baca sujud niatnya nih. Niatnya yang pertama ini ada nawaitu sujud syukri ilahi ta'ala. Itu niatnya. Tapi kalau biasanya kalau misalnya ayat-ayat sajadah kayak di Quran itu biasanya juga dipakai di sujud syukur. Sajadah wajhiya lillatin khalaqahu wa syawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ta'ala ahsanul khaliqin. Itu yang biasanya dipakai seperti itu. Jadi ada dua, terserah ya. Nah, selanjutnya di sini tentang syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya kita tuh harus suci. Kita juga harus menghadap kiblat. Kemudian kita juga harus menutup aurat. Jadi kalau misalnya perempuan berarti menutup aurat setidaknya kalau misalnya setidaknya pakai kerudung lah. Setidaknya kalau misalnya enggak pakai mukena. Dan di sini buat apa sih sujud itu, manfaatnya tuh apa? Jadi kita tuh dapat terhindar dari sifat sombong. Jadi misalnya kita tuh selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi kita tuh nggak sombong terhadap apa yang kita miliki. Padahal semua yang kita miliki itu pasti punya Allah dan akan kembali kepadanya. Dan di atas sujud syukur ini dia tuh bahasa sujud kan ada banyak tuh ya. Biasanya lebih banyak tuh sujud yang pas waktu sholat. Tapi di atas sujud syukur ini ya, dia tuh sujud secara spontan atau ketika misalnya dia tuh dapat kabar kalau dia tuh lulus ujian atau dia tuh diberi hadiah, maka dia tuh spontan langsung sujud. Jadi makanya mengapa bahasa tuh untuk menutup aurat, makanya kan nggak mesti tuh ya, misal kita tuh baru sholat, habis itu kita dapat salah. Misalnya kita tuh pakai kerudung kayak gini. Ada temennya ngasih tahu ternyata kita lulus ujian. Kita mungkin langsung sujud. Jadi di sini kenapa dinamakan sujud secara spontan? Karena misalnya dia bisa pakai kerudung gini ya. Terus habis itu teman kita ngasih tahu, kita juga langsung bisa sujud syukur, mengucap syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kayak misalnya tadi lulus ujian, terus habis itu dapat kenikmatan dari Allah dan lain-lain. Dan di sini dikerjakan di luar sholat. Jadi di luar ya kan secara spontan. Jadi dia tuh melakukannya di luar. Oke, jadi kesimpulannya dari sujud syukur ini kita harus banyak bersyukur juga. Pas Allah kasih kita misalnya sehat, kasih kita sakit, kita tetap harus bersyukur. Kita juga harus selalu berdoa. Jadi kalau bisa kita doakan, perhatikan kalau kita tuh hamba, biar deket juga sama Allah, manfaatnya masih juga banyak. Allah ngasih kita kenikmatan tambah. Jadi tentang sujud syukur ini materi sekian ya. Semoga bermanfaat juga bagi saya dan kita semua sama-sama belajar, saya juga ya. Bila ada kesalahan, sama maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Bila tak ya. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.